Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini, channel Ruang Berbagi akan memberikan informasi seputar dunia CPNS tahun 2021. Untuk kisi-kisi soalnya ini sudah diterbitkan ya secara resmi yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Baik ya, langsung kita scroll ke bawah. Kita lihat di pasal 30 ya, bagian kelima tentang pelamaran. Di pasal 30 poin 1, pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, jadi bagi pejuang CPNS di tahun 2021 tetap unggah dokumen ya, sama seperti pada tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu yang A PNS atau yang B P3K pada tahun anggaran yang sama. Lalu yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Oke ya, saya kira ini sudah jelas ya teman-teman untuk pejuang CPNS di tahun 2021. Artinya apa? Kita hanya punya kesempatan memilih satu jenis formasi, yaitu untuk yang PNS atau untuk yang P3K di instansi atau jabatan tertentu. Kita lihat lagi pada poin yang keempat, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diketahui melamar yang A lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K. Yang B menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke ya, jadi kita tidak boleh melamar dari dua jenis formasi. Jadi kita pilih mau yang PNS atau yang P3K. Kita pilih satu instansi saja ya, satu jabatan saja untuk formasi yang dilamar. Kita lihat pada bagian berikutnya, bagian ke-6, yaitu terkait dengan seleksi. Paragraf 1 tahapan seleksi. Nah, di sini pasal 31 seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua SKD, dan yang ketiga adalah SKD. Nah, jadi tahapan yang pertama ini adalah seleksi administrasi. Jadi teman-teman pejuang CPNS di tahun ini kalian harus lebih teliti lagi dalam mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratannya ya. Jadi teman-teman harus jeli tentang ukuran file, jenis file, dokumen apa saja yang diunggah. Jadi harus betul-betul jeli. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah menentukan formasinya, lalu nanti di tahap seleksi administrasi gagal. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Artinya teman-teman kalau gagal di tahap administrasi artinya belum berjuang malah gagal. Jadi di sini diperlukan ketelitian lebih ya di tahap administrasi ini. Jadi betul-betul cermati lagi dokumen-dokumen yang diperlukan apa,
sehingga nanti teman-teman sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Lalu yang B ada tahap SKD, dan yang terakhir adalah SKB. SKD itu seleksi kompetensi dasar dan SKB adalah seleksi kompetensi bidang. Oke, saya kira ini sudah disiapkan ya, belajar dari sekarang ya, betul-betul belajar. Lalu yang paragraf 2, seleksi administrasi. Nah, di sini pasal 32, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf A dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamar. Ini yang saya katakan tadi, kita harus jeli dokumen apa yang kita unggah sesuai dengan persyaratan pelamaran. Yang kedua, seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD. Lalu untuk pasal 33, panitia seleksi instansi wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas. Oke ya, ini silakan dibaca dan seterusnya. Nah, sekarang kita amati lagi paragraf 3, masa sanggah seleksi administrasi. Nah, di sini dinyatakan bahwa pasal 34 ayat 1, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Oke, barangkali teman-teman misalnya ya pada seleksi administrasi ini teman-teman merasa benar saja dokumen yang diunggah. Nah, di masa sanggah ini bisa mengajukan sanggahan, tapi paling lama 3 hari sejak seleksi administrasi diumumkan. Poin yang kedua, sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui SSCASN. Lalu kita lihat lagi paragraf yang keempat terkait dengan SKD. Nah, pasal 35 poin 1 menyatakan SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B menggunakan sistem chat yang diselenggarakan oleh BKN. Pada poin kedua, SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Lalu yang ketiga, SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, sini ada 3 ya. Seleksi kompetensi dasar di sini ada 3 yang diteskan. Yang pertama itu ada tes wawasan kebangsaan. Yang kedua ada tes intelijensi umum. Dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Nah, kalau kita lihat pada paragraf 5, materi seleksi kompetensi dasar, pasal 36, bahwa tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama di sini ada nasionalisme. Nah, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang ke B, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang C, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang ke D, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat kembali pasal 37, tes intelijensi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf B bertujuan untuk
menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, teman-teman, di sini ada kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua adalah silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Lalu yang bagian yang B ini adalah kemampuan numerik. Nah, di sini meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, ada soal cerita. Yang C adalah kemampuan figura. Di sini kemampuan figura ada 3 ya, ada analogi, ada ketidaksamaan, ada seria. Nah, jadi kalau kita amati dari tes intelijensi umum ini, secara garis besarnya ada kemampuan verbal yang terdiri dari 3, ada analogi, silogisme, dan analitis. Yang B ada kemampuan numerik yang dibagi menjadi 4 bagian ya, ada berhitung sederhana, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan yang keempat ada soal cerita. Yang C kemampuan figura yang terbagi menjadi 3 bagian, analogi, ketidaksamaan, dan seria. Nah, kalau kita lihat kembali teman-teman pada pasal 38, tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Nah, di sini poin A ada terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ada profesionalisme, ada anti radikalisme. Nah, jadi ada 5 poin di sini ya, teman-teman harus jeli dengan poin-poin yang 5 ini terkait dengan karakteristik pribadi. Lalu yang berikutnya ketentuan SKD. Jadi pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jumlah komposisi soal tata cara penilaian dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Yang ketiga, bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Oke ya teman-teman, saya kira di sini sudah cukup jelas. Nanti teman-teman bisa membaca lagi info lebih detailnya. Nanti peraturan Menteri ini akan saya share ya di link di deskripsi. Silakan teman-teman cermati kembali. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih, mudah-mudahan untuk teman-teman pejuang CPNS di tahun 2021 tetap semangat, tetap sehat, gaspol ya, tetap belajar dan tetap berdoa. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.